Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita, Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam tema kita, dunia tempat kita diuji, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab. Masya Allah ya Habibi. Allah. Iya Bib, dibuka dulu Bib maskernya Bib. Masya Allah ya. Ini Masya Allah kalau misalnya ngomongin masalah dunia tempat kita diuji, iya bener banget. Dan kadang-kadang Bib, udah pada paham dunia tempat diuji, tapi tetap aja masih pada lolos nih Mas. Masya Allah. Baik, mohon ilmunya Bib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ali. Mudah-mudahan semuanya kita Ramadan dan hampir di akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada akhirat dan dihindarkan kita kepada cinta dunia. Karena memang dunia ini tempat ujian dan darul amal. Artinya tempat kita beramal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan man arafa dunya farafadhaha. Artinya orang kalau kenal dunia, man arafa dunya farafadhaha. Orang yang kenal dunia maka dia akan tolak itu dunia. Artinya nolak dunia bukan berarti, jangan salah juga, nolak dunia itu bukan berarti kita harus miskin, baju compang-camping, duduk di pinggir jalan, bukan berarti seperti itu. Apa katakan itrahimal fiyadika wala fi galbika. Artinya taruh kau punya harta itu di tangan, jangan di hati. Kita punya dunia boleh, akan tetapi ditaruh di mana dunia itu? Jangan ditaruh di hati, taruh di tangan. Al Habib sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, Nabi pernah duduk dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bi tariqi hadzal qaum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, kau harus punya tertib seperti kaum ini. Yang mereka apa? Nih orang yang beramal di dunia dan tempat kita diuji kan. Biasanya kalau buat kebaikan sulit, kalau buat kemaksiatan itu Masya Allah gampang keluar kita uangnya. Sedekah bulan Ramadan padahal dapat Masya Allah dapat pahala yang besar. Tapi kita malah melakukan naudzubillah min dzalik di bulan yang mulia ini malah mengeluarkan uang kita bukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Double dosanya dari Allah. Pahala orang berbuat di bulan Ramadan ini didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa juga di bulan Ramadan dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghormati bulan yang mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, beliau mengatakan, wahai Abu Hurairah, kau harus menjaga tarik hadzal qaum. Ini kelompok manusia. Yang kelompok manusia ini para pemirsa semuanya, apabila nanti mereka di akhirat Allah Subhanahu wa taala, mereka terbang ke sana kemari dengan ruh yang begitu terang. Sampai ahlul akhirat, orang-orang akhirat ini Ali bingung, man haulail anbiya. Sampai mereka bertanya kepada Rasul pada saat itu, mereka siapa mereka? Apakah mereka para nabi dan rasul? Kenapa? Dengan sangat lincahnya, girang mereka terbang ke sana kemari, begitu terang ruhnya. Maka Rasul dengan bangga mengatakan, laisul anbiya. Mereka bukan para anbiya, walakinnahum akan tetapi mereka umatku. Mereka umatku. Dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidina Abu Hurairah bagaimana? Sayyidina Abu Hurairah nanya, wahai Rasul, lantas kalau begitu apa amal mereka? Kok bisa mereka di akhirat begitu bebas, girang, senang, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Gampang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Mereka tidak makan kecuali yang halal. Mereka tidak minum kecuali yang halal. Mereka tidak berpakaian kecuali yang halal. Sahibud dunya, mereka punya dunia, kaya mereka, walam tashghul buhum bidunya, dan hati mereka tidak disibukkan dengan dunia. Bahkan kata Nabi SAW sambil menceritakan, sampai Rasul menangis, ya laitani ma'ahum fil jannah. Kata Rasul SAW sampai mengatakan, ya Allah la'alli, ya Allah kumpulkan aku bersama mereka di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar di dunia, darul amal, darul imtihan,
tempat kita beramal, tempat mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bertahan tersebut akan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Bukan hanya dikumpulkan saja, Bu. Pengen sama Nabi Muhammad? Pengen sama Nabi Muhammad? Sabar hidup di dunia. Maka ini memang tempat kita amal, tempat ujian. Bahkan kata Nabi apa? Mereka yang betul-betul nahan ujiannya di dunia ini, apa kata Rasul? Kaffa anhumul azab. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menoleh kepada mereka, orang-orang yang tidak makan kecuali yang halal, dia tahan ujian di dunia ini, tidak menggampangkan segala cara, menghalalkan segala cara, wa kaffa anhumul adzab. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bala di satu kota, di satu kampung, di satu daerah, tapi Allah mandang nih hambanya yang tahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, kaffa anhumul adzab, dibatalkan adzab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibatalkan turun adab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, beda Ali sini sama Ali sana. Iya. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan apa? Katanya ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan makanya dengan sangat heran, kata Sayyidina Ali, orang-orang yang misalnya bisa mau berkumpul kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Aku sungguh heran orang yang mengejar dunia, tidak sabar dengan ujian dunia. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, darul fana akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, sungguh heran sama orang yang ngejar-ngejar dunia bakal hancur. Kan dunia bakal hancur. Dunia kan gak ada lagi, semua akan kiamat, hancur. Berapa banyak harta yang kita kumpulkan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang ini darul amal, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pengen dilihat ibu-ibu mana yang beriman, betul-betul beriman. Mana yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar sekelas Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai beliau mengatakan heran sama orang yang ngejar-ngejar dunia yang akan hancur, wa taraka darul baqa, meninggalkan tempat tinggal yang akan selama-lamanya bersama Allah, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia hancur, berapapun yang kita kejar hancur dunia ini. Darul baqa, dar tempat tinggal kita yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Jadi kita beramal. Makanya ada seorang itu mengatakan ahlul barzakh di dalam satu kitab itu mengatakan, ya ahla dunya innakum ta'malun wa la ta'lamun walakin nahnu la na'mal walakin na'lam. Kata beliau mengatakan ahlul barzakh yang sudah tahu bagaimana hidup di dunia yang dia lalaikan sehingga dia hidup di akhirat. Dia katakan, hai kalian ahli dunia, innakum ta'malun, kalian beramal, walakin la ta'lamun, kalian tidak tahu hasilnya. Betul kan? Kita sholat, ibu-ibu sholat, lihat gak pahalanya? Enggak. Bu, ibu-ibu lagi sholat, di depan kelihatan gak pahalanya? Enggak. Kan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan pengen dilihat oleh Allah. Tapi ahlul barzakh mengatakan apa? Nahnu la na'mal walakin na'lam. Kami sudah tidak bisa beramal, akan tetapi kami sudah tahu hasil amal kami. Dia mengatakan, kami tahu sampai fi sahifati, di dalam catatanku dikatakan, ketika aku sholat sunnah 2 rakaat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan pahala dunia beserta isinya. Itu sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana sholat fardu? Sholat sunnah saja mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya syurga itu diiming-imingi dengan sesuatu yang sulit, agak bikin susah. Misalnya sholat subuh kan berat. Tapi kalau yang ke neraka biasa iming-imingnya enak, tiketnya murah. Tapi kadang-kadang tiket mahal juga dibeli sama orang. Kenapa? Hawa nafsunya menguasai. Makanya fanada munadin, ada panggilan yang memanggil ke ahlul barzakh. Setiap hari ahlul barzakh itu dipanggil.
Bagaimana ahlul barzah ini dipanggil? Malaikat mengatakan, hai kalian ahlul arwah, ahlul barzah, apa yang bikin kalian iri sama ahlu dunia? Jadi orang akhirat pun masih ada iri sama orang ahli dunia. Bagaimana irinya? Bagaimana irinya? Oh, kami iri, kata orang-orang ahlul barzah, sama orang yang masih bisa ke masjid. Kami iri sama orang-orang yang sholat. Kami iri sama orang-orang yang sedekah. Kami iri sama orang-orang yang selalu ibadah. Jadi intinya dunia ini tempat ujian dari Allah. Sabar menghadapi ujian tersebut. Insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Dan saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.